Di Pulau Sumatera, di antara 3 provinsi yang kaya akan kehidupan, terbentang mahakarya alam, Pegunungan Kerinci dan Gunung Tujuh. Kawasan ini adalah rumah bagi beragam flora dan fauna karena adanya hutan lebat yang menjadi surga. Di bawah rindangnya pepohonan, kawanan gajah, harimau, dan hewan-hewan lain hidup berdampingan dengan tenang. Alam berbicara dalam bahasa keheningan dan kehidupan, sebuah keseimbangan sempurna yang telah bertahan selama berabad-abad lamanya. Namun, kedamaian itu mulai terusik. Suara gemuruh mesin mulai memecah kesunyian. Keseimbangan alam mulai rapuh. Hutan yang dulu rumah menjadi sesuatu yang asing bagi kehidupan satwa. Kehidupan liar kehilangan rumahnya. Hutan yang dulu menyatu kini terpisah. Di atas aspal yang keras, kecepatan menggantikan keheningan. Seekor harimau terpaksa keluar dari habitatnya, mencoba menyeberangi jalan. Jalan yang megah bagi manusia menjadi rintangan tak teratasi bagi satwa liar. Namun, di tengah krisis ini, ada secercah harapan. Maka hadirlah solusi Koridor Rimba. Dengan Koridor Rimba, hutan yang terpisah dapat kembali terhubung. Proses ini dimulai dengan perencanaan yang matang, menggabungkan peta iklim, memetakan titik sebaran satwa, dan menggunakan model prediksi untuk memahami pergerakan mereka. Koridor satwa bukan hanya solusi teknis, ini adalah jembatan kehidupan, menghubungkan manusia dan alam, memastikan masa depan yang lebih harmonis untuk semua makhluk. Dalam kawasan Rimba, terdapat 7 kawasan konservasi yang tersebar di 3 provinsi, yaitu Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, dan Provinsi Jambi. Berikut adalah kawasan konservasi di deliniasi Rimba. Cagar Alam Bukit Bungkuk, Taman Wisata Alam Air Putih Kelok 9, Suaka Marga Satwa Bukit Rimbang Bukit Baling, Cagar Alam Batang Pangean 1 dan 2, Taman Nasional Kerinci Seblat, Hutan Lindung Bukit Batabuh, dan Taman Nasional Bukit 30. Dalam merencanakan koridor satwa antar kawasan lindung, digunakan analisis Least Cost Corridor. Analisis ini mempertimbangkan beberapa model, di antaranya model distribusi satwa, model kualitas habitat, penggunaan lahan, elevasi, dan kemiringan lereng. Sehingga didapatkan rekomendasi koridor satwa yang memiliki biaya, upaya, dan potensi konflik yang paling kecil. Koridor 1 merupakan koridor yang menghubungkan Cagar Alam Bukit Bungkuk dengan Taman Wisata Alam Air Putih Kelok 9. Koridor ini terbentang sepanjang 31 km dengan luas 43.413 hektar. Kawasan yang dilalui oleh koridor ini didominasi oleh hutan lahan kering dan kawasan hutan lindung. Secara spesifik, hutan lahan kering memiliki luasan seluas 39.221 hektar atau 90,35%. Sementara kawasan hutan lindung memiliki luasan seluas 22.686 hektar atau 52,26%. Koridor 2 merupakan koridor yang menghubungkan Taman Wisata Alam Air Putih Kelok 9 dengan Suaka Marga Satwa Bukit Rimbang Bukit Baling. Koridor ini terbentang sepanjang 3,5 km dengan luas 3.453 hektar. Kawasan yang dilalui oleh koridor ini didominasi oleh hutan lahan kering dan kawasan areal penggunaan lain. Secara spesifik, hutan lahan kering memiliki luasan seluas 3.182 hektar atau 92,13%.
Sementara kawasan areal penggunaan lain memiliki luasan seluas 1.823 hektar atau 52,8%. Koridor 3 merupakan koridor yang menghubungkan Suaka Margasatwa Bukit Rimbang Bukit Baling dengan Cagar Alam Batang Pangéan 1. Koridor ini terbentang sepanjang 15,72 km dengan luas 35.709 hektar. Kawasan yang dilalui oleh koridor ini didominasi oleh hutan lahan kering dan kawasan areal penggunaan lain. Secara spesifik, hutan lahan kering memiliki luasan seluas 28.599 hektar atau 80,09%. Sementara kawasan areal penggunaan lain memiliki luasan seluas 13.791 hektar atau 34,55%. Koridor 4 merupakan koridor yang menghubungkan Cagar Alam Batang Pangéan 1 dengan Cagar Alam Batang Pangéan 2. Koridor ini terbentang sepanjang 2,52 km dengan luas 4.888,8 hektar. Kawasan yang dilalui oleh koridor ini didominasi oleh hutan lahan kering dan kawasan areal penggunaan lain. Secara spesifik, hutan lahan kering memiliki luasan seluas 3.719,8 hektar atau 76,22%. Sementara, kawasan areal penggunaan lain memiliki luasan seluas 3.529,78 hektar atau 72,2%. Koridor 5 merupakan koridor yang menghubungkan dua blok Cagar Alam Batang Pangéan 2. Koridor ini terbentang sepanjang 2,36 km dengan luas 4.970 hektar. Kawasan yang dilalui oleh koridor ini didominasi oleh hutan lahan kering dan kawasan areal penggunaan lain. Secara spesifik, hutan lahan kering memiliki luasan seluas 3.595 hektar atau 72,34%. Sementara, kawasan areal penggunaan lain memiliki luasan seluas 3.636 hektar atau 73,12%. Koridor 6 merupakan koridor yang menghubungkan Cagar Alam Batang Pangéan 2 dengan Taman Nasional Kerinci Seblat. Koridor ini terbentang sepanjang 60,51 km dengan luas 112.103 hektar. Kawasan yang dilalui oleh koridor ini didominasi oleh hutan lahan kering dan kawasan APL. Secara spesifik, hutan lahan kering memiliki luasan seluas 95.036 hektar atau 84,78%. Sementara kawasan APL memiliki luasan seluas 41.164 hektar atau 36,72%. Koridor 7 merupakan koridor yang menghubungkan Cagar Alam Batang Pangéan 2 dengan Taman Nasional Kerinci Seblat. Koridor ini terbentang sepanjang 60,51 km dengan luas 29.191 hektar. Kawasan yang dilalui oleh koridor ini didominasi oleh hutan lahan kering dan kawasan hutan lindung. Secara spesifik, hutan lahan kering memiliki luasan seluas 28.163 hektar atau 96,48%. Sementara kawasan hutan lindung memiliki luasan seluas 25.147 hektar atau 86,15%. Koridor 8 merupakan koridor yang menghubungkan Suaka Margasatwa Bukit Rimbang Bukit Baling dengan Taman Nasional Bukit 30. Koridor ini terbentang sepanjang 116 km dengan luas 184.221 hektar. Kawasan yang dilalui oleh koridor ini didominasi oleh hutan lahan kering dan kawasan hutan lindung. Secara spesifik, hutan lahan kering memiliki luasan seluas 67.157 hektar atau 36,45%. Sementara kawasan hutan lindung memiliki luasan seluas 64.798 hektar atau 35,17%. Inilah Koridor Rimba, solusi berkelanjutan untuk melestarikan Sumatera.
memastikan manusia dan satwa hidup berdampingan. Mari bersama menjaga Sumatera demi masa depan harmoni antara manusia dan alam.